Otherworldly Evil Monarch, Bab 165. Judul, Kemitraan dengan Pangeran. Anggur guru adalah yang terbaik di dunia. Murid ini jelas tidak pernah memiliki kesempatan melawan keahlian guru yang tak tertandingi, dan murid ini memikirkannya dalam hati dan mengakuinya dengan kata-kata. Nada suara Songsang penuh hormat. Meskipun Songsang jauh lebih berprestasi daripada guru mudanya, dia tidak merasa ragu sedikit pun untuk berbicara dengan gurunya dengan kerendahan hati karena dia bukan siapa-siapa di depan gurunya dalam hal kemampuan membuat anggur. Pada kenyataannya, suaranya bahkan memendam perasaan senang dan istimewa yang kuat sehubungan dengan status barunya. Kamu bisa terus dan terus memuji tentang keahlianku dan keunggulan anggurku, tapi kamu akan selalu salah. Kamu salah sejak awal, Junmo Xie menyatakan tanpa basa-basi. Kamu sebelumnya menyatakan bahwa kamu memfermentasi anggur ini hampir 1 dekade yang lalu, pada puncak keterampilanmu, dan itu adalah anggur terbaik di dunia. Sepertinya kamu sangat senang dengan pekerjaanmu, dan itulah alasan yang menghalangi kemajuan masa depanmu, dan jika kamu terus mempercayainya maka itu juga akan merusak peluang kemajuan di masa depan. Saat kamu mulai percaya bahwa 2 botol anggur ini adalah yang terbaik di dunia, kamu tersesat. Untuk dirimu sendiri. Kamu kalah karena kamu mulai percaya bahwa kamu tidak bisa dikalahkan. Dahi Songsang mulai berkeringat saat dia mendengar ucapan ini. Ya, guru benar. Sejak aku memproduksi anggur ini 1 dekade lalu, aku belum membuat kemajuan apapun, bahkan tidak sedikit pun. Aku telah hidup setiap hari dengan keyakinan bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan aku. Aku merasa puas. Aku tidak pernah menyangka kalau aku akan kalah dengan cara ini. Ini hampir seperti latihan bela diri. Jika seseorang berkata, aku masuk ke Earth Swan 3 tahun lalu, maka dengan kecepatan ini aku akan sampai ke Sky Swan cepat atau lambat, maka orang ini tidak mungkin bisa sampai ke alam Sky Swan sampai akhir hari-harinya. Apalagi lebih tinggi. Tetapi keluarga dari orang-orang seperti itu selalu menekan mereka untuk meningkatkan Swan Ki mereka secepat mungkin, itulah alasan mengapa mereka jarang kendor. Tapi jika latihan mereka melambat, bahkan mereka tidak akan bisa bergerak maju. Bagaimanapun, pembuatan anggur sangat berbeda. Tidak ada tekanan padamu. Dan kamu tidak cukup gigih. Jika kamu gigih, bahkan jika kamu masih kalah hari ini, kamu tidak akan kalah dengan margin yang begitu besar. Junmo Xie menyatakan dengan nada serius. Jadi ketekunan adalah kuncinya. Songsang telah menerima Junmo Xie sebagai gurunya, dan bersedia menerima setiap kata sebagai perintah. Tetapi Solitary Falcon dan sang pangeran masih tidak yakin dengan situasi ini. Orang ini hanya memberi kita beberapa contoh yang sangat fasih untuk membuktikan bahwa ketekunan dan pengabdian tidak begitu penting, dan dia sebenarnya telah membatalkan kesimpulan sebelumnya dalam sekejap mata. Dia mengubah warna lebih cepat dari yang bisa dibalik halaman buku. Dia benar-benar orang yang sok. Tapi kemudian mata mereka beralih kembali ke 2 toples anggur Junmo Xie, dan mereka berdua menelan seteguk air liur ke tenggorokan mereka. Anggur yang difermentasi dengan produk mentah paling biasa juga bisa menjadi anggur terbaik di dunia. Faktanya, itu anggur asli, Junmo Xie dengan santai menyatakan. Sama seperti di dunia seni bela diri, gerakan paling dasar mampu menghasilkan jumlah kekuatan maksimum, dan dapat membawa seseorang ke puncak dunia. Falcon yang menyendiri tiba-tiba menatap Junmo Xie saat dia mengucapkan kalimat ini. Seorang seniman bela diri tingkat rendah mungkin tidak dapat memahami makna yang dalam di balik kalimat ini, tetapi bagi orang yang memiliki keunggulan, kalimat ini tidak kurang dari enlightening, meninju. Jenis pukulan apa yang paling kuat di dunia? Itu yang paling biasa, tinju harimau, dan mampu menghasilkan efek yang paling kuat. Bahkan jika seseorang membungkus semua jenis bunga mewah di sekitar pukulan mereka dan mengenai musuh, maka pukulan itu masih tidak akan dapat melakukan jumlah kerusakan yang sama dengan yang bisa dilakukan dengan benar dan terkonsentrasi pada pukulan dasar. Ini adalah hukum dasar seni bela diri. Dalam duel antara 2 ahli, gerakan paling dasar seringkali menentukan pemenang. Tinju macan tidak diragukan lagi berfokus pada kekuatan, dan dianggap sebagai raja dari semua pukulan, tetapi meskipun demikian ia memiliki prasyarat. Kamu harus menyerang pihak lain. Dan gerakan paling sederhana adalah solusi untuk menjauh darinya. Kelincahan.
Sepertinya elang soliter baru saja dibebaskan dari belenggu, dan hampir akan melompat kapan saja. Jika dia bisa mendapatkan lebih banyak kejelasan tentang pemikiran ini, maka dia pasti bisa maju lebih jauh. Dan maju lebih jauh. Tetapi dia masih tidak berdaya karena dia tidak bisa benar-benar mendapatkan ide yang dirumuskan dengan baik di kepalanya saat ini, dan sibuk memikirkannya yang terbukti dari kerutan di wajahnya. Secara tidak sengaja atau sengaja, satu kalimat Jun Moxie ini telah membawa seorang ahli hebat di tepi terobosan besar. Sementara Solitary Falcon tenggelam dalam pikirannya, pangeran tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Adik, anggur ini, berapa harganya? Yah, aku sudah membahasnya sebelumnya. Seperti yang aku katakan, anggur ini 11.000 tael perak per stoples. Apa menurutmu itu tidak sepadan? Jun Moxie diam-diam melempar umpan. Tidak semuanya. Sang pangeran bahkan belum membuka mulutnya, tapi Old Song tidak bisa menahan keinginannya. Anggur ini langka di dunia manusia ini. Mengukur nilainya dalam emas dan perak adalah mencemarkan kualitas anggur. Lupakan sekitar 11.000 perak, bahkan 11.000 emas tidak cukup untuk membeli anggur ini. Menurutnya, wine ini bukan lagi sekedar wine. Itu adalah seni. Sebuah mahakarya, tak ternilai. Harta yang tak ternilai harganya. Hal ini juga sangat berharga menurutku. Anggur ini memang 100 kali lebih baik dari anggur Old Song. Pangeran itu segera membalas, memandang Jun Moxie dan menghela nafas. Meskipun aku takut aku tidak akan bisa membeli terlalu banyak. Sulit membeli terlalu banyak, praktis tidak mungkin. Meskipun pangeran memastikan bahwa dia tidak mengatakannya seperti itu sebenarnya. Jika itu masalahnya, maka aku rasa aku seharusnya tidak menjualnya secara langsung, dan aku lebih suka masuk hanya untuk melelang saja. Mungkin aku bahkan bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi. Jun Moxie tersenyum saat dia diam-diam mengemukakan idenya. Ketiga pria itu terdiam beberapa saat ketika mereka merenungkan idenya dan segera memahami niatnya. Mereka dapat dengan jelas memahami potensi di balik idenya. Jika kamu melelangnya, kapan kamu akan melelangnya? Dan di mana kamu akan melelangnya? Pangeran tidak sabar untuk menanyakan pertanyaan ini. Di mana aku bisa mencicipi anggur seperti ini sekali lagi? Dan kapan aku bisa membelinya? Harganya sekunder. Song Sang akan menyampaikan itu kepadamu karena dia akan terlibat dalam pelelangan ini juga. Jun Moxie agak khawatir tentang mempercayai Old Song dalam hal-hal lain, tetapi dalam hal anggur, dia 100% yakin tentang pria itu. Song Sang bisa mengkhianati siapapun, tetapi dia tidak pernah bisa mengkhianati anggur. Jun Moxie yakin tentang ini. Itu hebat. Pangeran bertepuk tangan karena kegirangan. Faktanya, jika kamu menghadapi kesulitan maka orang tua ini bahkan dapat membantumu selama kamu melakukan pelelangan di dalam kota. Tetapi jika kamu melakukan pelelangan di luar kota maka aku tidak akan dapat banyak membantumu. Jika dia melelangnya di sini, entah bagaimana aku bisa membelinya, atau setidaknya menjilat pemenangnya dan meminumnya. Aku akan membuat perkenalan resmi. Guru, pria ini adalah saudara laki-laki kaisar, Yang Huainong. Dia adalah satu-satunya saudara kaisar. Meskipun nada bicara Old Song sangat hormat, dia masih menyebutkan fakta ini tepat setelah pangeran menyebutkan bahwa dia mungkin tidak mampu membeli anggur ini terlalu sering, yang jelas agak memalukan mengingat dia adalah seorang pangeran. Kakak kaisar. Meskipun Jun Moxie sudah lama menebak bahwa pria ini cukup berpengaruh, tapi dia masih tidak mengharapkan dia menjadi satu-satunya saudara kaisar kekaisaran Tianxiang. Meskipun dia sedikit terkejut, dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Minta maaf atas ketidakhormatan saya dalam apapun. Semua orang mengharapkan dia untuk terkejut, dan bahkan menundukkan kepalanya dalam ibadah. Bagaimanapun juga dia tidak lebih dari sekedar orang biasa di mata ketiga orang ini. Seorang anak muda yang bangga dan berbakat. Bagaimana pria rendahan itu bisa menjaga ketenangannya di depan seorang pangeran? Dia bahkan tidak menundukkan kepalanya dengan tunduk seperti yang biasa dilakukan orang biasa. Faktanya, mata anak ini bahkan tidak bergerak sedetik pun. Sang pangeran jelas ingin mengungkapkan pikirannya tetapi memutuskan untuk tutup mulut saja. Dia bisa mengatakan bahwa anak ini mungkin bukan yang paling menghormati orang di sekitar. Mereka semua sama sekali tidak menyadari bahwa anak laki-laki di depan tidak peduli tentang pangeran atau bangsawan karena petualangan kehidupan sebelumnya.
Selain itu, mereka juga tidak menyadari perilaku tidak bermoral yang dia tunjukkan di depan pangeran kedua beberapa hari yang lalu. Jika sang pangeran belum menyadari kepribadian Junmo Xie, maka dia pasti akan merasa terhina oleh perilakunya, dan tidak akan tinggal untuk minum anggurnya juga, dan bahkan bisa. Jika perlu, maka aku akan sangat senang bekerja sama dengan pangeran. Junmo Xie menunjukkan senyum tipis saat dia menyatakan kata-katanya dengan sopan. Sangat jelas dari nada dan pilihan kata-katanya bahwa dia hanya akan bekerja sama dengan pangeran jika dianggap perlu. Kalau tidak dia, manapun yang paling cocok untukmu. Pangeran tidak tertarik untuk mengganggunya tentang hal itu, dan tertawa sambil menyipitkan matanya. Meskipun aku tidak mampu membeli anggur ini saat ini, tapi aku pasti tidak bisa membiarkan anggur ini terkubur juga. Penolakan Junmo Xie yang jelas telah menambahkan lebih banyak minyak ke dalam nyala api minatnya. Aku tidak tahu apakah lelaki tua itu akan tertarik. Tapi aku bersedia menjual satu bagian anggur ini untuk setiap 2 juta tael perak. Bahkan jika lelaki tua itu ingin memberikan saham ini kepada kerabat terdekatnya, adik laki-laki ini akan setuju. Pernyataan ini menjadi sedikit kejutan bagi semua orang karena Junmo Xie menyebut pangeran sebagai orang tua, meskipun sangat menyadari identitas aslinya. Selain itu, tawaran untuk menjual hak atas anggurnya dengan harga 2 juta tael perak per saham merupakan indikasi yang jelas dari perhitungan optimisnya tentang prospek anggurnya. Orang tua ini hampir berumur 50 tahun sekarang, dan aku hanya memiliki 1 putri dan 1 putra. Yang Mulia tersenyum. Putriku sudah cukup dewasa untuk menikah, dan aku berharap aku dapat menemukan keluarga yang cocok untuknya, dan meringankan beban masa depannya dari pundakku. Sedangkan untuk anakku, dia tidak ingin mengikuti jejak ayahnya, oleh karena itu aku sudah mulai membuat persiapan untuk hari-hari hujan yang akan datang. Dan kuharap dia tidak lagi tidak berdaya seperti orang tuanya suatu hari nanti. Diam-diam. Kaisar sebelumnya memiliki 2 putra. Putra mahkota, Yang Huaiyu dan pangeran kedua, Yang Huainong. Yang Huaiyu selalu ambisius, taktis, berorientasi pada militer, berpikiran politik dan selalu menaruh minat yang sangat besar pada keseluruhan pemerintahan di kekaisaran. Yang Huainong tidak pernah berpartisipasi di dalamnya, dan selalu menjaga profil rendah hati. Karena dia tahu bahwa betapapun sulitnya berusaha, dia tidak akan pernah bisa melampaui keterampilan kakak laki-lakinya. Dia jelas tidak berniat menghancurkan dirinya sendiri dengan bersaing dengan sia-sia. Jadi pada dasarnya, pangeran kedua secara bertahap menarik diri dari pengejaran kekuasaan sejak awal. Kurangnya antusiasmenya terhadap kekuasaan ditambah dengan jarak yang sangat jauh dari urusan kekaisaran telah membawanya ke titik di mana dia bahkan tidak peduli dengan masa depannya. Tetapi sekarang kaisar sedang mencari penerus berikutnya, dan pangeran yang selalu acuh tak acuh mulai memikirkan masa depan anak-anaknya dan bahkan bersedia mencari bantuan dari luar keluarga kerajaan. Ini bisa berarti hanya satu hal. Dia bersaing dengan ketiga keponakannya sendiri. Dan dia merasa bahwa kekaisaran akan terbelah. Meninggalkan dia tanpa apa-apa, mengapa lagi seorang pangeran konspirasi melawan monarki untuk mengamankan masa depan anak-anaknya?